Oke, masih dengan Lakman di sini di channelnya si Lakman. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang selayang pandang SNPMB 2024, lalu tata cara pembuatan akun SNPMB-nya dan pengisian. Sekarang kita akan membahas tentang pengisian akun SNPMB atau Verval data diri. Perlu teman-teman tahu bahwa pembuatan akun dan pengisian akun itu berada di waktu yang sama ya, berarti di antara 8 Januari hingga 15 Februari 2024. Jadi ketika sudah pembuatan akun, maka langsung persiapan untuk pengisian akunnya. Karena di sini akan ada beberapa hal teknis yang akan saya jelaskan. Ini berhubungan dengan video NISN yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, jadi seperti biasa, silakan teman-teman masuk ke portal SNPMB-nya, klik di pojok kanan atas, masukkan email, masukkan kata sandi, lalu klik masuk. Oke, klik di pojok kanan atas yang ada tulisan masuk. Oke. Lalu lanjut. Nah, di sini nanti ada selamat datang, ada nama kalian, misalnya selamat datang Pulan. Lalu di sini ada kotak verval. Nah, mungkin saya akan spoiler lebih dulu ya. Nanti kalau dilihat di tahun sebelumnya, ini saya tidak bisa menjamin ya apakah tetap sama atau tidak. Soalnya saya tadi menonton sosialisasi SNPMB terbaru bahwa akan ada perubahan. Karena saya ini masih mengikuti di tahun sebelumnya, lebih tepatnya di tahun 2023. Jadi saya di sini hanya akan memberikan gambaran kasarnya saja. Jadi ini bukan tampilan SNPMB di tahun ini. Tapi perlu diingat bahwa tampilan SNPMB kurang lebih sama. Tidak ada yang berubah secara signifikan. Spoilernya yaitu nanti di sini ada beberapa kotak. Di sini tuh nanti ada kotak verval. Nanti di sebelahnya ada kotak SNBP. Di sebelahnya lagi ada kotak SNBT. Lalu ada kotak KIP kuliah, yaitu beasiswa, seleksi beasiswa KIP kuliah. Jika teman-teman ingin mengikuti atau ingin mendaftar di beasiswa KIP kuliah, seleksi beasiswa KIP kuliah. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang KIP kuliahnya. Jadi nanti akan ada beberapa kotak nih, tapi untuk yang sekarang berhubung tahapannya masih awal, jadi hanya satu kotak saja, yaitu verval, verifikasi dan validasi data siswa. Diklik nih si kotaknya. Nah, di sini nanti ada tampilan di halaman pertamanya. Data siswa belum terverifikasi, berarti ya belum teman-teman simpan permanen gitu ya. Nih, di sini juga teman-teman ada peringatan bahwa jangan melakukan simpan permanen sebelum semua data yang tercantum sudah benar semua. Jadi, jangan buru-buru untuk simpan permanen akun. Nah, di sini saya akan saya akan memberitahulah. Ini akan ada hubungannya dengan sistem yang ada di website NISN yang ada di video sebelumnya yang sudah saya bahas. Jadi, pada bagian pengisian ada beberapa data yang tidak bisa diinput secara mandiri. Jadi tadi ya, di halaman pertama tadi ada beberapa data yang tidak bisa diinput secara mandiri karena datanya sudah tersedia di dalam sistem SNPMB. Jadi datanya nih, data yang tidak bisa dirubah secara mandiri, secara langsung oleh teman-teman, datanya itu diambil dari sistem NISN. Sistem NISN berpacu ke dalam sistem Dapodik dan Dukcapil. Jadi kalau datanya di NISN masih salah,
ya berarti data di SNPMB-nya pun akan salah. Gitu loh. Jadi teman-teman tidak bisa lanjut dulu sebelum datanya sudah benar semua. Oleh karena itu, sebelum akan melanjutkan pengisian data di bagian verbal, saya mohon kepada teman-teman, kepada peserta didik untuk mengecek secara teliti data yang sudah masuk ke dalam sistemnya. Jika masih ada data yang tidak sesuai di dalam sistem akun SNPMB, dimohon untuk menghubungi kepada tim sekolah SNPMB agar bisa dilakukan update data oleh tim sekolah SNPMB dalam kurung operator sekolah karena yang memiliki akses ke dalam Dapodik. Nah, proses update data terjadi selama beberapa hari, tidak bisa diprediksi dan dipastikan karena semuanya kembali lagi kepada kelancaran sistemnya. Jadi kan biasalah ya, karena ini tuh serentak satu Indonesia mengakses untuk SNPMB, nanti akan ada kelebihan server-server penuh lah. Jadi operator sekolah juga kadang-kadang tidak bisa masuk ke dalam server Dapodiknya karena saking penuhnya gitu. Nah, jadi makanya butuh beberapa hari biar bisa masuk ke dalam sistemnya. Ini ada hubungannya dengan yang sudah saya jelaskan di NESN atau di video NESN sebelumnya, bahwa ketika ada data yang salah, silakan teman-teman untuk memberitahu kepada tim sekolah SNPMB-nya atau kepada guru BK, minimal guru BK lah, dikasih tahu nih, biar nanti guru BK yang akan menyampaikan kepada tim SNPMB sekolahnya, karena biar cepat gitu kalau misalnya dikelola atau disampaikan ke tim SNPMB sekolah gitu. Kalau misalnya mandiri, ya resikonya itu akan sangat lama untuk perubahan datanya gitu loh. Nah, tadi ini yang terakhir, kepada peserta didik yang mengajukan proses update data, dimohon untuk selalu memantau data secara berkala di akun SNPMB-nya. Misalnya, teman-teman sudah memberitahu kepada tim sekolah SNPMB-nya di hari Senin misalnya. Di hari Senin nih udah kasih tahu nih, Pak, Bu, ini saya ada yang salah datanya. Data yang salahnya ini, data yang benarnya seperti ini seharusnya. Oke, nanti kami lakukan untuk update data, kata tim sekolah SNPMB-nya. Di hari Senin tuh. Di hari Selasanya coba teman-teman cek lagi di akun NESN-nya atau di akun SNPMB-nya. Coba dicek lagi di hari Selasa. Di hari Rabu. Kasih waktu 3 hari lah. Jadi jangan pas Senin kamu mengajukan perubahan ke tim sekolah, di hari Selasa kamu udah nagih. Jangan, sabar dulu, sabar. Tetap tenang, jangan terburu-buru, tenang, santai, chill, sans. Di hari Selasa masih belum berubah, santai dulu. Di hari Rabu masih belum berubah, masih santai. Di hari Kamis masih belum berubah, baru coba tanyakan. Jadi jangan langsung jangan langsung sudah meminta dirubah datanya, tapi teman-teman juga memburu-buru gitu. Jangan, santai dulu, coba sabar. Di hari Senin coba mengajukan data, coba kasih waktu 3 hari lah, 3 kali 24 jam. Jika belum berubah datanya, baru teman-teman silakan follow up ke tim sekolah SNPMB-nya. Karena saya juga akan kasih tahu bahwa teman-teman harus memahami, karena SNPMB ini satu Indonesia yang mengakses, jadi servernya juga pasti akan penuh gitu, dan operator sekolah pun mungkin memiliki kendala untuk masuk ke dalam sistemnya. Jadi sabarlah, kan punya waktu 1 bulan nih, jadi cukup banyak waktunya gitu loh maksud saya tuh. Oke, lanjut. Nah, ini maksudnya. Jadi ketika teman-teman sudah kasih data ke tim sekolah SNPMB-nya, ketika udah 3 kali 24 jam atau ya setiap hari lah, teman-teman silakan klik
pojok, bukan pojok sih, pokoknya klik di kotak biru ini yang perbarui data. Diklik nih si perbarui datanya. Diklik, klik aja, klik nanti akan reload sendiri atau refresh sendiri halamannya. Nah, nanti ini ada hubungannya. Nah, di sini nih, nanti di bagian data pribadi. Ini kan nih, ini tuh bukan kolom ya, ini beda ya. Tuh, ini beda ya. Ini bukan kolom nih. Tidak bisa teman isi mandiri. Ini berdasarkan sistem. Jadi tidak bisa teman-teman isi mandiri. Nah, ini tuh tidak bisa teman-teman edit nih. Ini hanya dari sistem saja yang bisa mengeditnya. Nah, ketika teman-teman ada yang salah, tadi silakan klik perbarui datanya yang pojok kiri, bukan pojok kiri, pokoknya ada tulisan perbarui data, diklik. Kalau misalnya masih belum berubah, mungkin besok baru berubah. Pokoknya klik aja, klik terus perbarui data sampai data di sininya nih, data yang tidak bisa teman-teman edit, sudah betul semua, sudah benar semua. Jika sudah benar, lanjut ke bawah. Pemilihan agamanya, alamat domisili. Alamat domisili yaitu alamat tinggal saat ini. Oke, beda ya. Alamat dan alamat domisili. Alamat, kalau jika hanya alamat saja atau alamat lengkap, biasanya itu mengacu ke KTP. Jika teman-teman sudah memiliki KTP. Jika teman-teman belum, berarti mengacu ke kartu keluarga. Itu kalau alamat dan alamat lengkap. Tapi jika alamat domisili yaitu alamat tinggal saat ini. Misalnya kakakmu, kartu keluarga kamu itu di Madiun misalnya, tapi tinggalnya sekarang di Bandung. Ya udah, berarti alamat domisilinya yaitu alamat yang ada di Bandung, alamat tempat tinggal saat ini. Lengkap dari jalan, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa atau kelurahan, RT, RW, dan kode posnya. Ini tuh yang bisa diedit, yang bisa teman-teman isi. Kalau yang ini berdasarkan sistem ya. Yang ini berdasarkan sistem. Oke, lanjut. Nah, di sini siapkan data berikut maksudnya. Nah, ini pastikan data-datanya sudah terinput dengan benar. Jangan sampai ada yang salah. Lanjut, di bagian bawahnya, masukkan handphone. Nomor handphonenya, nomor handphone teman-teman. Yang bisa dihubungi melalui pulsa dan WhatsApp. Pulsa itu dalam arti SMS. Ya. Jadi, si nomor itu harus aktif. Bisa dihubungi lewat SMS dan WhatsApp. Lalu di kolom penghasilan ayah dan ibu, di sini silakan sesuaikan dengan kondisi nyata penghasilan orang tuanya. Jika ayah bekerja, misalnya karyawan lah kerjanya di kantoran gitu, ya berarti udah jelas ya penghasilannya seperti apa. Karena kan sudah memiliki slip gaji dari perusahaan. Kalau ibu rumah tangga misalnya, ya udah berarti kosongin aja, 0 aja gitu. Tapi kalau misalnya ayah dan ibu bekerjanya tuh misalnya berdagang gitu, misalnya berdagang, dan atau tidak tentu, misalnya buruh harian lepas. Nah, di sini ada mungkin saya akan mencoba kasih tahu mungkin ya rumus untuk menghitung penghasilan bulanannya. Jadi kan penghasilan tuh berarti kan penghasilan dalam 1 bulan ya. Jadi ini mah rumus sederhana mungkin ya. Jadi silakan ditulis atau silakan dihitung penghasilan per harinya berapa dikali jumlah hari kerja dalam sebulannya. Misalnya berdagang atau buruh harian lepas, berdagang lah misalnya, berdagang. Berdagang kan ada omset dan keuntungan, ya kan? Jadi sepertinya yang dimaksud ke dalam penghasilan harian yaitu keuntungannya, bukan omsetnya. Omset kan masih apa ya? Masih ada modal kan di dalamnya.
Jadi keuntungannya yang dihitung dikali jumlah hari kerjanya. Kalau misalnya Senin sampai Minggu ya berarti 7 hari itu dalam seminggu, berarti sekitar 30 hari atau 31 hari dalam satu bulan ya, dikali keuntungannya berapa. Nah, itu yang didapatkan penghasilan bulanannya gitu. Nah, ini bisa teman-teman baca nih di sini nih. Oke, bisa di pause lah atau bisa di screenshot nanti. Lalu next di bagian selanjutnya, nanti kan udah di scroll sampai bawah, nanti ada tulisan simpan data. Lalu ke bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini unggah pas foto. Jadi, teman-teman harus menyiapkan pas foto terbaru, teman-teman. Nah, pas fotonya di sini ukurannya 4x6 cm dengan minimal DP itu resolusi mungkin ya, pokoknya ukurannya 4x6 cm, berwarna latar belakang polos berwarna apa saja. Saya menyarankan latar belakangnya berwarna merah ya, sebaiknya berwarna merah. Lalu pas fotonya filenya berbentuk atau bertipe JPG atau JPEG. Lalu minimal filenya yaitu 40 KB, maksimalnya 100 KB. Nah, ini perhatikan ya, jangan terlalu kekecilan, jangan terlalu kebesaran juga untuk file pas fotonya. Lalu pas fotonya tentu aja berbentuk vertikal atau portrait ya. Posisi badan dan kepala tegak menghadap kamera. Kualitas fotonya harus tajam dan fokus, tidak ada bayangan, misalnya mukanya setengah gelap setengah terang, nggak boleh, harus jelas, bagus. Tidak memakai kacamata. Oke, yang memakai kacamata dilepas dulu kacamatanya. Yang tidak berkerudung atau tidak berjilbab, usahakan rambutnya tidak menutupi mata. Nah, ini ya secara singkatnya ini. Tadi mungkin kalau tadi tidak jelas, inilah secara singkatnya seperti ini. Nah, ini contoh fotonya ya. Kalau misalnya berkerudung, nah ini kan kayak pakai jas, pakai dasi hitam ya. Ini sesuaikan saja dengan foto teman-teman saat ini. Bagi teman-teman yang kelas 12, berarti fotonya yaitu foto baju seragam putih, dasi abu-abu, tidak perlu menggunakan alma mater, tidak perlu, dan dilepas kacamatanya. Oke, dilepas kacamatanya, lalu sudah langsung foto gitu. Kalau yang kerudung, usahakan rambutnya tidak boleh kelihatan, jadi pakai ciput lah. Kalau yang kerudung, kalau yang tidak kerudung, usahakan rambutnya tidak menutupi alis. Batasnya di atas alis, oke? Yang tidak berkerudung. Bagi laki-laki, jangan berantakan rambutnya. Usahakan menggunakan pomade, Gatsby, ataupun alat-alat pelicin rambut lah, apalah itu sebutannya. Pokoknya pomade, Gatsby, atau apapun itulah. Jadi rambutnya harus rapi, tidak boleh acak-acakan. Harus ganteng untuk laki-laki dan perempuan, cantik. Rapi, teratur, jelas. Jadi untuk laki-laki dan perempuan harus rapi dan teratur lah, tidak acak-acakan. Nanti di sini ada tulisan unggah. Nanti di sini nih, nanti di sini tuh ada apa ya? Ada titik-titik gitu, ada titik-titik gitu. Jadi fotonya tuh nanti diminta buat zoom. Jadi sesuaikan ya. Nanti tuh ada petunjuknya lah, sesuaikan zoom, di zoom dulu nih, diperbesar. Kalau misalnya kurang bawah, diklik bagian bawahnya gitu loh. Kalau misalnya miring, berarti miring ke kanan ya, berarti ke kiriin. Kalau sudah diklik crop, nanti ini hasil akhirnya. Kalau sudah diklik simpan. Ingat, ketika klik simpan, pastikan gambar berhasil diunggah itu muncul. Jika belum muncul,
coba di refresh lagi, di upload ulang lagi si fotonya, di crop lalu disimpan. Kalau sudah muncul baru klik selanjutnya. Nah, ketika klik selanjutnya, nanti teman-teman ada data yang sudah teman-teman isi dengan foto teman-teman di atasnya. Lalu klik centang, dicentang. Saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang ini adalah benar. Oke, jika sudah, simpan permanen. Nah, di sini biasanya ya kalau yang udah tahap ini, kalau misalnya belum bisa simpan permanen, ya udah diemin aja dulu sampai simpan permanennya bisa dilakukan gitu. Intinya, jika peserta didik, jika teman-teman sudah merasa yakin dengan data yang diisi di dalam akun SNPMB-nya, silakan untuk klik simpan permanen. Oke, jika sudah yakin dengan data yang diisi sudah benar semuanya, silakan klik simpan permanen. Karena jika sudah simpan permanen akun, data tidak bisa diubah sama sekali. Oke, tidak bisa diubah sama sekali. Nah, jika sudah simpan permanen akun, nanti di sini ada data siswa telah terverifikasi. Silakan unduh buktinya. Nah, ini tuh apa ya? Kartu akun SNPMB teman-teman. Jadi jangan lupa diunduh buktinya. Oke, setelah melakukan tahap simpan permanen akun SNPMB, tahap selanjutnya yaitu pembuatan dan pengisian akun KIP kuliah. Nah, KIP kuliah ini secara singkat ya, karena nanti akan dibahas di video selanjutnya lebih rinci lagi KIP kuliah karena itu pembahasan yang sangat panjang. Yaitu untuk KIP kuliah tidak diwajibkan. KIP kuliah yaitu berbentuk beasiswa. Nah, untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini akan diadakan seleksi. Jadi ketika teman-teman mengikuti KIP kuliah, tidak otomatis langsung mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Karena akan diseleksi dulu. Karena akan dicek dulu. Datanya sudah benar belum dengan kondisi nyatanya. Benar belum? Apakah benar-benar membutuhkan bantuan? Jadi tidak wajib untuk mendaftar KIP kuliah ini. Yang ingin mendaftar silakan. Yang tidak ingin ya sudah, tidak usah membuat akun KIP kuliah. Tapi bagi yang mau daftar silakan nanti buat akun KIP kuliah. Oke, sekian video untuk pengisian akun SNPMB-nya yaitu file data diri. Jika masih ada yang tidak terjawab atau tidak jelas, silakan ulang lagi videonya, dan masih tidak jelas silakan tinggalkan di kolom komentar. Semangat terus teman-teman, karena perjalanan masih sangat panjang. Jaga terus kesehatannya sambil dicicil kamu mau jurusan apa dan di PTN yang mana, karena itu biasanya akan dilema dan itu yang paling lama penentuannya. Jadi silahkan dicicil-cicil dari sekarang. Silahkan teman-teman cari informasi jurusan apa yang ingin teman-teman inginkan, karena pada akhirnya yang akan kuliah teman-teman sendiri. Jadi silahkan teman-teman cari jurusan kuliahnya mau apa, mau di mana kuliahnya, yakinkan dulu. Jangan sampai ikut-ikutan teman atau rekomendasi siapa, jangan sampai seperti itu. Pada akhirnya teman-teman yang akan kuliah bukan mereka, tapi teman-teman yang akan kuliah nih. So, pastikan teman-teman yakin dulu ke pilihannya. Jika sudah yakin, lalu persiapkan. Maka jika sudah teman-teman yakin pilihannya mau apa, teman-teman akan fokus persiapkan gitu loh. Oke, teman-teman jaga terus kesehatannya. Saya Lakmen pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan dadah.